Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faisal Yusuf dengan NIM 2121030513. Psikologi klinis akan menerangkan prosedur chaining secara efektif dari mata kuliah divisi perilaku. Untuk pertama kali saya terangkan chaining itu apa. Chaining sendiri itu strategi instruksional yang menggunakan pendekatan perilaku untuk mengubah perilaku dengan melalui tahap-tahap yang terdiri dari rangkaian stimulus dan respon. Chaining sendiri ada beberapa jenis, yaitu total chaining, backward chaining. Chaining sendiri lebih efektif untuk anak kecil. Anak kecilnya bukan anak ABK atau anak yang memiliki ADHD. Yaitu chaining sendiri ini memerlukan instruksi. Ketika anak autis diberi instruksi, bisa jadi malah dong, instruksinya itu kelewatan. Nah, untuk menggunakan prosedur chaining ini, cara-cara dari awal sampai akhir secara efektif dapat melalui cara yang ke-1, apakah chaining ini cocok untuk memperoleh perilaku atau ketidakpatuhan. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, dianya susah diberikan instruksi, anak ABK, ADHD, atau mungkin bisa dicoba modifikasi perilaku yang lain seperti token ekonomi ketika chaining atau merantai ini tidak efektif. Yang kedua, mengembangkan analisis tugas untuk memecahkan perilaku. Tugasnya ini apakah dalam prosedur chaining ini bisa dilaksanakan dalam instruksi, seperti halnya menginstruksikan menggunakan prosedur chaining dengan menyuruh menyikat gigi. Apakah tugas tersebut bisa dipecahkan atau tidak. Yang ketiga, menilai kemampuan pembelajaran menggunakan metode seperti kesempatan tunggal atau ganda, single double opportunity. Untuk kemampuan pemberian tugas tidak hanya memberikan sekali atau 2 kali instruksi, bisa lebih, dan memberikan kesempatan ketika memberikan instruksi prosedur chaining ini, baik total chaining atau backward chaining ini dikiranya kurang, karena chaining sendiri ini memerlukan kesabaran untuk memberikan instruksi, tidak hanya sekali atau 2 kali. Dan yang keempat yaitu memilih metode rantai atau chaining berdasarkan kemampuan pembelajaran. Tidak hanya forward atau backward, maju atau mundur chaining, bisa juga presentasi tugas total chaining, total presentation. Tidak semua anak bisa cocok satu atau semua. Dan yang kelima yaitu melaksanakan metode yang dipilih, menggunakan bantuan dan peredaman sesuai kebutuhan, dan mengumpulkan data tentang kinerja. Tentunya prosedur chaining ini memerlukan waktu dan bantuan antara misalkan kita orang tua
kepada anaknya, saling membantu dalam prosedur training secara efektif. Kita memberikan instruksi dan anak membutuhkan kooperatif. Dan diingat-ingat mengumpulkan data tentang kinerjanya. Tak lupa melihat progres prosedur training ini sampai di tahap keberapa, efektif atau tidak. Dan yang terakhir itu menjaga penguatan bahkan setelah tugas dipelajari untuk menjaga perilaku dari waktu ke waktu. Tentunya setelah diberikan instruksi untuk menggosok gigi, cara menggosok gigi itu gini. Akan tetapi meskipun setelah prosedur training ini selesai dan kita tidak perlu memberikan instruksi lagi, tapi kita tetap menjaga penguatan perilaku tersebut dari waktu ke waktu agar tetap terjaga atau terlihat atau bahkan terlaksana perilaku yang dimodifikasi tersebut. Perilaku modifikasi menginstruksikan cara memasang baju, jaket, cara menggosok gigi, tetap diawasi, lihat dari waktu ke waktu progresnya itu bagaimana. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.